Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 641 Serangga Mayat Lapis Baja. Mungkin memang tidak ada tipuan. Lin Yun berhenti memikirkannya dan memasuki gua. Dia memutuskan untuk mendorongnya ke belakang pikirannya dan hanya mencatatnya. Tapi kecurigaannya pada Ketua Leng tidak akan hilang dalam waktu dekat. Kelompok itu melakukan perjalanan dengan hati-hati melalui gua dan kedua belah pihak mengirimkan orang-orang mereka yang mahir dalam rune spiritual untuk mengintai tempat itu. Lei Yunzi mungkin bukan seorang spiritualis sejati, tapi cara yang dia tinggalkan cukup merepotkan. Mereka bisa mengalami bahaya kapan saja, jadi Tuan Fu, yang telah mengawasi Lin Yun, tidak bisa diganggu dengan Lin Yun lagi. Tuan Fu memimpin rombongan klan Serigala Darah, menerobos barisan dengan hati-hati. Adapun Benteng Tiga Elang, mereka hanya bisa mengandalkan Leng Xiangyun. Dia mungkin hanya seorang spiritualis kelas 2, tapi dia berkembang pesat. Kadang-kadang, ketika dia mengalami masalah, dia akan berbalik untuk melihat Lin Yun. Lin Yun mungkin tidak mahir dalam susunan spiritual, tapi dia telah mengumpulkan banyak pengalaman di Akademi Tianfu, terutama di bawah pengajaran neraka Moling. Paling tidak, bahkan Guru Fu pun tidak dapat dibandingkan dengan dia dalam hal rune spiritual. Selain itu, tanda jiwanya, rune bulu api mengandung jejak kekuatan rune ilahi. Ini adalah sesuatu yang dia akan selalu lebih baik daripada Guru Fu. Dia tidak pelit dalam mengajar, jadi dia akan menjawab Leng Xiangyun setiap kali dia meminta bantuannya. Jadi di bawah bantuan Lin Yun, kerugian kubu Tiga Elang jauh lebih sedikit daripada kerugian klan Serigala Darah. Seringkali, Benteng Tiga Elang akan melewati susunan spiritual yang membuat klan Serigala Darah kesulitan. Hal ini menyebabkan Serigala Darah memelototi Lin Yun dari waktu ke waktu. Dia tahu bahwa tidak mungkin pencapaian Leng Xiangyun dalam rune spiritual sebanding dengan Master Fu. Mereka hanya bekerja sama untuk saat ini, jadi jika mereka menderita terlalu banyak kerugian di sepanjang jalan, mereka akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika mereka sampai di perbendaharaan. Lin Yun merusak segalanya. Berhenti. Semua orang berjalan menuju platform dan wajah Guru Fu berubah tepat ketika mereka akan mendekatinya. Dia dengan cepat memberi isyarat agar rombongan klan Serigala Darah berhenti. Ayah, ada sesuatu yang tidak biasa di depan. Hati-hati, kata Leng Xiangyun dengan alisnya saling bertaut. Leng Xiangyun dan Guru Fu tidak merasakan fluktuasi rune spiritual yang datang dari peron, tapi mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang hal itu. Tapi ini bukan persimpangan, jadi mereka harus terus berjalan meskipun ada bahaya. Dengan itu, semua orang meningkatkan kewaspadaan mereka saat mereka mendekati terowongan panjang setelah menaiki peron. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, ratusan dan ribuan manik-manik logam tiba-tiba jatuh ke atas panggung dan menciptakan ledakan. Bersamaan dengan gemuruh petir, manik-manik logam itu meledak dan memancarkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, serpihan bilah kecil yang tak terhitung jumlahnya, melesat keluar dari manik-manik logam dan beterbangan. Potongan-potongan pedang itu sangat tajam dan memiliki daya ledak yang menakutkan, sehingga mereka memenggal kepala banyak elit panggung yang lebih besar. Ayo pergi. Wajah semua orang berubah saat mereka menutupi diri mereka dengan energi asal mereka dan mulai berlari. Mereka semua menggunakan senjata mereka untuk menangkis pecahan pedang. Pada saat kritis ini, kekuatan semua orang terungkap. Serigala Darah dan 3 ahli panggung Yin yang dari kubu Tiga Elang berhasil dengan baik dengan melindungi diri mereka sendiri dan anak buah mereka dengan mudah. Adapun Lin Yun, dia mengedarkan 9 transformasi naga biru untuk menutupi kulitnya dengan rune petir sambil terus maju seolah-olah tidak ada apa-apa. Semua pecahan pedang yang melesat ke arahnya dibelokkan oleh rune petir. Cobaan manik-manik logam datang dan pergi dengan sangat cepat, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melewati cobaan itu dengan selamat. Ketika mereka berbalik dan melihat mayat-mayat yang dimutilasi di tanah, mereka mengenakan ekspresi serius. Pecahan pedang itu mungkin tajam, tapi itu tidak berbahaya bagi mereka yang berada di tahap yang lebih besar. Terutama suara gemuruh dan kilatan cahaya yang mengejutkan banyak orang. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang anak nakal ini. Dia mungkin seorang wildcat. Yang terbaik bagi kita adalah menyingkirkannya sedini mungkin, kata Master Fu pada Serigala Darah. Master Fu memiliki status tinggi dalam klan Serigala Darah, jadi kata-katanya meyakinkan.
Serigala darah menjawab sambil tersenyum, jangan khawatirkan itu. Aku sudah mencatat anak nakal itu, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya sepotong sampah di panggung yang lebih besar. Nanti, saat kita menghidupkan benteng tiga elang, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Kakak, anak nakal itu bertingkah lebih tidak biasa. Dia mampu mempertahankan ketenangannya, bahkan sampai sekarang, kata salah satu ketua benteng tiga elang lainnya. Kami tidak yakin tentang dia. Apakah tidak akan ada masalah jika dia terus bertahan bersama kita? Dua ketua lain dari kubu tiga elang memandang Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Ketua Leng melirik Lin Yun sebelum dia menjawab, kita akan bicara nanti. Pencapaiannya dalam rune spiritual tampaknya lebih kuat dari pencapaian Xiang Yun. Kita masih bisa memanfaatkannya untuk saat ini. Tidak ada yang repot-repot beristirahat saat mereka melanjutkan perjalanan. Segera, mereka mengalami situasi berbahaya lainnya. Seluruh wilayah itu adalah sebuah diagram spiritual yang sebagian besar terdiri dari rune spiritual yang berhubungan dengan bumi yang membentuk rawa di bawah kaki setiap orang. Terkadang, tanaman merambat darah akan menyembur keluar dari air dan siapapun yang tertangkap akan kehabisan darah. Dalam sekejap mata, beberapa elit dari kubu tiga elang berteriak. Melihat situasi ini, Guru Fu mencibir. Memegang artefak spiritual di satu tangan dan segel di tangan lainnya, tanaman merambat darah hancur menjadi rune spiritual bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Di bawah perlindungannya, klan serigala darah tidak menderita banyak kerugian. Diagram spiritual di sini telah melampaui pemahaman Leng Xiangyun, jadi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Ketika ketiga kepala suku melihat semakin banyak anak buah mereka ditangkap oleh tanaman merambat darah, mereka mulai membantu. Lin Yun, yang sedang berjalan-jalan di rawa, tiba-tiba melayang ke langit dan menyeret Leng Xiangyun bersamanya. 9 tanaman merambat darah melesat melewati bahu Leng Xiangyun dan menuju ke arah Lin Yun. Jangan memaksakan diri, kata Lin Yun saat sebuah tanda spiritual yang diselimuti api keemasan muncul di telapak tangannya. Itu adalah tanda jiwanya, rune bulu api. Melambaikan tangannya dengan santai, rune bulu api terbang keluar dan mulai melepaskan rune spiritual. Seiring berjalannya waktu, garis besar burung phoenix tercipta. 9 tanaman merambat darah yang melesat seketika hancur. Tapi bukan itu saja, Lin Yun melambaikan tangannya sekali lagi dan burung phoenix itu menukik ke dalam tanah. Detik berikutnya, serangkaian ledakan terdengar, menghancurkan diagram spiritual yang telah disiapkan Lei Yunzi. Kakak Lin, Anda menyelamatkan hidup saya lagi. Leng Xiangyun tersenyum ketika mereka mendarat di tanah, tidak menyadari bahwa dia akan mati jika Lin Yun tidak menyelamatkannya lebih awal. Seluruh fokusnya adalah pada fakta bahwa Lin Yun telah menyelamatkannya lagi. Ketua Leng ketakutan saat dia menatap Lin Yun. Beruntung ada Lin Yun di sekitar mereka atau kerugian mereka akan besar. Itu orang itu lagi. Mata serigala darah melonjak dengan cahaya dingin dan aura membunuh. Perjalanan kelompok di dalam gua tidak mulus karena Lei Yunzi telah meninggalkan banyak trik yang membuat semua orang pusing. Mereka bahkan belum melihat bayangan satu pun harta karun, tetapi korban mereka telah melebihi lebih dari setengah dari kelompok awal mereka. Mereka terus kehilangan lebih banyak orang saat mereka melanjutkan. 2 jam kemudian, sebuah gerbang batu berdiri di hadapan semua orang. Sekali lagi, ada 2 patung di sampingnya. Lingkungannya gelap dan sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas patung-patung batu itu, gerbang itu dibuka oleh Ketua Leng. Pasukan benteng tiga elang bahkan tidak ragu-ragu untuk masuk, yang menyebabkan klan serigala darah mulai mengumpat sebelum mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Tepat ketika Lin Yun hendak memasuki gerbang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik. Kedua patung itu adalah 2 kura-kura dengan ular di punggungnya. Tapi sebelum Lin Yun bisa lebih memperhatikan detailnya, gerbang batu itu tiba-tiba tertutup. Jika dia ingin melihat lebih dekat pada kedua patung itu, dia harus membuka kembali gerbang itu, yang niscaya akan menarik perhatian semua orang. Apa arti patung-patung itu? Lin Yun yakin bahwa ada tipuan di balik patung-patung itu. Setelah melewati gerbang kedua, klan serigala darah dan benteng tiga elang mempercepat langkah mereka. Mereka bisa merasakan bahwa mereka akan segera mencapai inti dari perbendaharaan. Rombongan itu melakukan perjalanan 10 mil lagi ketika suara air yang mengalir langsung menarik perhatian semua orang. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka dapat melihat sungai selebar 100 kaki yang menghalangi jalan mereka. Sungai itu tertutup kabut dan mengeluarkan bau busuk yang membuat semua orang mengerutkan alis. Jembatan. Seseorang dari klan serigala darah menunjuk ke suatu arah dan semua orang melihat sebuah jembatan yang ditempa dengan batu giok yang muncul dari kabut.
Di ujung jembatan ada gerbang batu lain. Ayo pergi. Serigala darah memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia dengan cepat memimpin anak buahnya. Meskipun Tuan Fu merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang jembatan itu, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Di sisi lain, Lin Yun memasang ekspresi acuh tak acuh dan tetap di tempatnya. Ketika Ketua Leng menyadari tindakan Lin Yun yang tidak biasa, dia menghentikan semua orang untuk melangkah lebih jauh. Tapi masih ada yang tidak bisa menahan godaan dan terus maju. Air di sungai mengalir lebih cepat saat serangga lapis baja mulai muncul dari kabut. Kawanan serangga itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Serangga mayat lapis baja. Kepala Leng menghirup napas dingin dan wajahnya berubah drastis. Bab 642 kiri dan kanan, asli dan palsu. Serangga mayat lapis baja senang berada di lingkungan yang menakutkan dan lembab, dan mereka memburu makhluk hidup. Masing-masing memiliki bau busuk dan kemampuan menggigit yang sangat kuat yang bahkan tidak dapat ditahan oleh artefak kosmik biasa. Serangga mayat lapis baja dengan sendirinya tidak berbahaya, tapi serangga mayat lapis baja tidak pernah bepergian sendirian. Mereka akan selalu muncul dalam kawanan yang berkisar dari puluhan ribu hingga puluhan juta. Pada zaman dahulu, ada klasifikasi kultivator iblis yang mengendalikan makhluk seperti ular, tikus, dan serangga. Kultivator seperti itu dikenal sebagai Bookmaster. Bookmaster terkuat dapat menempatkan ratusan juta makhluk di bawah kendali mereka. Warisan Bookmaster sudah lama hilang, jadi Lei Yunzi mungkin menemukan serangga mayat lapis baja ketika dia masih hidup. Serangga mayat lapis baja juga diklasifikasikan ke dalam peringkat yang berbeda. Serangga mayat lapis baja terkuat memiliki baju besi emas yang berkedip-kedip dengan cahaya astral yang bahkan seorang Empirean pun akan kesulitan menghadapinya. Tapi serangga mayat lapis baja di depan mereka memiliki baju besi abu-abu, yang berarti mereka berada di peringkat terendah. Tapi meski begitu, jumlah mereka yang sangat banyak sangat menakutkan. Tidak ada air di sungai ini. Suara air yang mengalir hanyalah suara serangga mayat lapis baja yang mengepakkan sayapnya. Kepala Leng mengatakan ini dengan ekspresi serius. Hanya mereka yang berada di tahap yin-yang yang bisa percaya diri untuk menyeberangi jembatan. Bahkan mereka yang berada di tahap puncak yang akan berada dalam bahaya menghadapi serangga-serangga itu. Ketua, bukankah itu berarti kita akan mati? Para elit benteng tiga elang menanyakan ini saat wajah mereka memucat. Sangat sulit bagi mereka untuk sampai ke sini, jadi mereka tidak bisa menerima diberitahu bahwa perjalanan mereka telah berakhir. Kepala Leng berbicara dengan acuh tak acuh, kedua kepala suku dan saya masing-masing dapat memastikan keselamatan satu orang. Sedangkan sisanya, kalian hanya bisa menyerahkannya pada takdir atau kalian bisa berjaga-jaga dan menunggu kami kembali. Kalian sudah beruntung. Jika kalian tidak percaya padaku, lihat saja situasi klan serigala darah. Wajah semua orang berubah ketika mereka mengangkat kepala mereka. Kelompok klan serigala darah ditelan oleh serangga mayat lapis baja dan mereka sesekali bisa mendengar jeritan keluar. Beberapa saat kemudian, beberapa tumpukan kerangka milik beberapa ahli tingkat yang lebih besar muncul di tanah. Meskipun semua orang yang datang ke sini sudah siap untuk mati, cara kematian ini masih terlalu brutal. Tiba-tiba, pilar api meledak dari segerombolan serangga mayat lapis baja sebelum mengambil bentuk naga api. Serangga mayat lapis baja langsung terbakar abis. Serigala darah akhirnya bergerak, mengeluarkan kekuatan armor naga api. Namun, jumlah serangga mayat lapis baja terlalu banyak dan serigala darah tidak bisa melindungi semua orang. Pada akhirnya, dia hanya bisa membantai dengan ekspresi yang menakutkan. Haha, tekanannya berkurang dengan anjing tua itu yang memimpin jalan untuk kita. Xiang Yun, ikut denganku, kata kepala Leng. Ayah, bagaimana dengan kakak Lin? Leng Xiangyun langsung memikirkan Lin Yun ketika dia mendengar bahwa bahkan seseorang di tingkat yang lebih tinggi akan mati. Tuan Muda Lin bahkan tidak terluka. Kau seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkhawatirkan apakah aku bisa melindungimu, kata Ketua Leng dengan senyum ramah. Tapi terlepas dari kata-katanya, dia tidak percaya bahwa Lin Yun cukup kuat untuk melewatinya. Selama ini, Lin Yun mengandalkan trik-trik kecil sebagai seorang spiritualis untuk sampai sejauh ini. Trik-trik itu tidak berguna melawan kawanan itu, jadi dia tidak percaya Lin Yun bisa keluar hidup-hidup. Bagaimanapun juga, mereka sudah memerah sebagian besar harta Lin Yun, jadi akan lebih baik baginya untuk mati sekarang. Jika tidak, Lin Yun akan merepotkan dalam perbendaharaan. Bagaimanapun juga, secara alami dia tidak ingin berbagi harta Lei Yunzi dengan Lin Yun. Jika Lin Yun bisa mati di sini, maka dia tidak perlu membuang-buang energi untuk membunuh Lin Yun sendiri. Ayo pergi.
Sebelum Lin Yun bisa menjawab, Ketua Leng menyambar Leng Xiangyun dengan paksa dan menyerbu ke arah kawanan dengan orang-orang dari kubu Tiga Elang. Yang lain juga tidak peduli dengan hidup dan mati Lin Yun. Meskipun mereka mengandalkan Lin Yun beberapa kali di sepanjang jalan untuk bertahan hidup, mereka tidak berterima kasih padanya. Hanya Leng Xiangyun yang sesekali menoleh ke belakang dengan keprihatinan di matanya. Dalam sekejap mata, kelompok itu telah meninggalkan Lin Yun. Lin Yun berdiri diam saat dia melihat kelompok itu pergi tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Tapi ketika dia melihat ke arah Leng Xiangyun, dia tidak bisa menahan kecurigaan di matanya. Tempat ini berbahaya dan banyak orang telah meninggal. Ayah mana yang akan membahayakan putrinya seperti ini? Dia pikir itu aneh, jadi dia curiga bahwa Ketua Leng memiliki beberapa rahasianya sendiri. Sepertinya Benteng Tiga Elang memiliki beberapa rahasia. Klan Serigala Darah dan orang-orang dari Benteng Tiga Elang menaiki jembatan dan berlari menuju pantai dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Perjalanan itu hanya 100 meter, tetapi banyak orang kehilangan nyawa dalam prosesnya. Setelah waktu setengah cangkir teh berlalu, hanya Serigala Darah dan Master Fu yang menyeberangi jembatan. Namun, 3 ketua dari Benteng Tiga Elang berada di belakang dan masing-masing melindungi 1 orang. Yang tersisa yang berhasil menyeberang adalah para ahli di tahap puncak tapi wajah mereka jelek karena mereka terus-menerus diserang oleh serangga mayat lapis baja. Sakit. Aku sekarat. Jeritan terdengar saat beberapa elit di panggung puncak yang jatuh di dekat pintu keluar saat mayat mereka dimakan. Pada akhirnya, klan Serigala Darah hanya memiliki 6 orang yang tersisa, sementara Benteng Tiga Elang hanya memiliki 7 orang. Perjalanan itu brutal karena mereka memulai dengan hampir 50 orang, tapi sekarang hanya tersisa sedikit. Serigala Darah memelototi Ketua Leng karena dia tidak senang dengan bagaimana dia digunakan untuk membersihkan jalan. Sampai saat ini, kerugian klan Serigala Darah kecil karena Master Fu. Tapi sekarang, mereka telah kehilangan banyak hal seperti Benteng Tiga Elang. Kita lihat saja nanti. Khawatir kalau serangga mayat lapis baja akan mengejar mereka, Serigala Darah mengumpat sebelum memasuki gerbang bersama yang lainnya. Kau pikir aku takut padamu? Kepala Leng mencibir sebelum dia mengikuti di belakang. Leng Xiangyun menoleh ke belakang beberapa kali dengan kekecewaan tertulis di wajahnya. Dia tergoda untuk kembali dan melihat bagaimana keadaan Lin Yun, tapi dia secara paksa dikawal oleh kedua kepala suku bahkan sebelum dia bisa menuangkan pikirannya ke dalam tindakan. Kedua belah pihak pergi dengan tergesa-gesa, jadi mereka tidak menyadari bahwa ada juga 2 patung di depan gerbang ini. Beberapa waktu kemudian, sesosok berpakaian biru perlahan berjalan dari jembatan giok dengan serangga mayat lapis baja yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya. Tapi serangga mayat lapis baja itu tersambar petir saat mereka bersentuhan dengan tubuh Lin Yun. Begitu saja, Lin Yun dengan santai berjalan melewati jembatan. Sepertinya baju besi ini lebih berguna dari yang kubayangkan. Lin Yun telah mengandalkan baju besi unik ini untuk menyelamatkan nyawanya beberapa kali sepanjang perjalanan. 9 transformasi naga biru miliknya bahkan belum mencapai tahap ketiga. Dia merasa bahwa ketika dia mencapai tahap ketiga, armornya akan menjadi lebih kuat. Lin Yun menyapu pandangannya pada kedua patung itu. Kali ini, kedua patung itu adalah 2 naga. Ketika Lin Yun berbalik, dia menyadari bahwa serangga mayat lapis baja tampaknya takut pada kedua patung itu karena mereka tidak berani mendekat. Tidak ada yang bisa dia ketahui dari patung-patung itu hanya dengan pandangan sekilas. Kemudian, Lin Yun mulai mengingat patung yang disentuh Ketua Leng di awal. Pada saat yang sama, Feng Wuhen dan Guru Gu tiba di gerbang kedua. Sebagai spiritualis terkuat di Kabupaten Flaxkite, mata Guru Gu terpaku pada 2 patung di gerbang. Beberapa saat kemudian, ia berkata, benar-benar ada sesuatu yang istimewa. Kedua patung itu harus dihubungkan dengan harta karun karena keduanya memiliki segel spiritual. Segel spiritual tampaknya merupakan simbol unik untuk memasuki suatu tempat, jadi tidak mungkin untuk membukanya tanpa segel tersebut. Feng Wuhen melirik patung-patung itu dan berkata, 2 patung. Jadi maksudmu ada segel yang asli dan yang palsu. Apa yang terjadi jika kita menyentuh yang palsu? Sesuatu yang mengerikan, mungkin. Mereka yang di depan mungkin sudah mengalaminya, Guru Gu tersenyum. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menentukan yang asli dan yang palsu? 2 jam, kata Guru Gu dengan yakin. Kita tidak punya banyak waktu. Kita akan menyentuh kedua patung itu bersama-sama, Anda mengambil yang kiri dan saya mengambil yang kanan, kata Feng Wuhen sambil berjalan ke arah patung di sebelah kanan. Ekspresi Guru Gu menjadi kaku dan dia berbicara setelah ragu-ragu sebentar, tidak, Anda ke kiri dan saya ke kanan.
Terserah Anda, kata Feng Wuhen dengan santai. Mereka bersentuhan dengan patung-patung itu dan dua segel spiritual mengalir dari kura-kura ke telapak tangan mereka. Detik berikutnya, lengan kanan Guru Gu meledak dan wajahnya menjadi pucat karena kesakitan. Lenganku, lenganku. Guru Gu berteriak kesakitan sambil melihat lengannya yang hilang. Melihat kondisi Guru Gu, Feng Wuhen melirik segel di telapak tangannya dan merasa beruntung. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Guru Gu, jangan buang waktu lagi. Tangani dengan cepat dan ayo pergi. Lei Yunzi memiliki harta karun yang disebut Bloodhawk Arm dan jika saya ingat dengan benar, itu adalah lengan palsu. Itu pasti lebih baik daripada lengan aslimu, jadi kau beruntung. Guru Gu menatap Feng Yunzi dan ingin muntah darah. Tapi dia tidak berkata apa-apa karena dia juga akan memilih untuk memakai lengan palsu itu jika dia punya pilihan. Bab 643 Gerbang Terakhir. Kiri atau kanan? Lin Yun membuka matanya dan membuat keputusan. Menurut ingatannya, Ketua Leng memilih patung sebelah kiri. Tidak masalah jika Ketua Leng sudah mengetahuinya sebelumnya, tapi itu jelas merupakan pilihan yang paling aman. Mengambil satu langkah ke depan, Lin Yun meletakkan telapak tangannya di atas patung kanan. Saat dia melepaskan patung itu, ada segel spiritual naga di telapak tangannya. Dia melihatnya dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu terbuat dari banyak rune spiritual yang rumit, tetapi tidak memiliki fluktuasi yang kuat. Sebaliknya, itu tampak seperti kunci yang terbuat dari rune spiritual. Segel spiritual itu menempel di telapak tangannya, menunggu kesempatan untuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam dengan cahaya aneh yang melintas di matanya. Mengingat kembali bagaimana kawah itu muncul, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang hal itu. Bagaimana mungkin Lei Yunzi, seorang kultivator iblis yang terkenal, meninggalkan harta dan warisannya kepada ahli lain? Berpikir seperti ini, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk membatasi segel spiritual di telapak tangannya. Dengan cahaya yang berkedip-kedip di pupil matanya, Lin Yun mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan menekan segel spiritual di telapak tangannya. Dia hanya merasa lega setelah segel spiritual itu benar-benar ditekan. Kemudian, dia berhenti memikirkannya. Urutan patung-patung itu sejauh ini adalah harimau, kura-kura, dan naga. Tiba-tiba, mata Lin Yun berbinar. Apakah itu mewakili harimau putih, kura-kura hitam, dan naga biru? Dia merasa bahwa dia harus melewati 4 gerbang untuk mencapai inti dari perbendaharaan petir dan setiap pintu memiliki segel spiritual yang bertindak sebagai kunci ke wilayah inti. Ini berarti bahwa tanpa segel spiritual, mustahil bagi siapapun untuk mencoba memasuki wilayah inti. Karena itu masalahnya, seharusnya ada pintu lain dengan 2 patung burung vermilion. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat tanda spiritual naga yang ditekan di telapak tangannya. Tidak peduli apapun, dia sekarang memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah inti. Terlepas dari trik apa yang coba dimainkan oleh Ketua Leng, dia tidak akan pergi dari sini dengan tangan kosong. Masih ada segel lain yang tersisa, jadi terserah serigala darah untuk mengetahuinya. Saatnya untuk serius. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Dia telah mengamati semuanya di samping. Klan Serigala Darah dan Benteng Tiga Elang sepertinya memperlakukannya sebagai sesuatu yang bisa dihancurkan kapan saja. Karena itu masalahnya, dia ingin melihat siapa yang akan menjadi yang terakhir bertahan. Sementara itu, pihak klan Serigala Darah dan Kubu Tiga Elang melanjutkan perjalanan mereka, mendorong teknik gerakan mereka hingga batasnya. Kedua belah pihak merasa bahwa wilayah inti masih jauh. Jadi jika mereka selangkah lebih lambat, mereka mungkin akan kehilangan inisiatif untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh Lei Yunzi. Mereka juga akan kehilangan kanon iblis pemakan darah. Namun, masih banyak bahaya di sepanjang jalan. Ketika mereka tiba di gerbang terakhir, klan Serigala Darah hanya memiliki Serigala Darah dan Master Fu yang masih hidup. Adapun Benteng Tiga Elang, hanya 3 kepala suku dan Leng Xiangyun yang masih hidup. Sepertinya beberapa saat yang lalu ketika semua orang merasakan kegembiraan atas harta yang ditinggalkan oleh Lei Yunzi. Namun pada akhirnya, bahkan mereka yang berada di tahap Yin yang telah menderita cukup banyak cedera untuk sampai sejauh ini. 2 patung lainnya. Serigala Darah melihat kedua patung dalam bentuk burung dengan keraguan di benaknya. Patung-patung itu mungkin terlihat jelas, tapi dia tidak bisa menemukan sesuatu yang aneh tentang mereka. Gerbang terakhir. Kepala Leng melihat gerbang batu di depan dengan penuh semangat. Detik berikutnya, dia melayang ke langit dan memasuki gerbang. Serigala Darah tertegun sejenak sebelum dia mengumpat dan mengikuti di belakang.
Tapi saat dia hendak mendorong gerbang terbuka, dia berhenti sebentar dan berbalik untuk melihat ke arah Guru Fu, memberi isyarat pada surat itu. Ketika dia memasuki gerbang, gerbang di belakang tertutup dan sebuah istana yang terisolasi muncul di hadapannya. Istana itu sangat besar dan tanpa celah. Di dalamnya, ada 9 peti mati yang tersusun rapi. Ini, Guru Fu yang mengikuti di belakang tertegun sejenak. Apakah masih ada jalan lagi? Istana ini tidak seperti wilayah inti yang dibayangkan semua orang. Jika ini adalah tujuan akhir, maka tempat ini agak terlalu kumuh. Bagaimana mungkin seseorang seperti Lei Yunzi mengubur dirinya sendiri di dalam peti mati yang lusuh seperti itu? Tepat ketika mereka merasa bingung, 9 peti mati itu meledak dan mayat-mayat yang terbaring di dalamnya terpental berdiri. Mereka semua memancarkan aura iblis yang membuat Guru Fu tersentak dan berkata, boneka manusia. Dilihat dari pakaian ke-9 boneka itu, boneka-boneka itu tampak seperti pengrajin yang membuat tempat tinggal Lei Yunzi ketika dia masih hidup. Sayangnya, mereka telah disempurnakan menjadi boneka. Banyak ahli spiritual yang mahir dalam menyempurnakan boneka, tetapi membuat boneka dari manusia adalah hal yang tabu sejak zaman kuno. Lei Yunzi benar-benar brutal dan ada alasan mengapa dia disebut iblis. Tapi sebelum Serigala Darah dan Master Fu bisa memikirkannya, ke-9 boneka itu merasakan ada makhluk hidup dan menerkam. Merayu kematian. Serigala Darah mendengus saat api menyala di baju besinya, membentuk naga api ganas yang melingkar di sekelilingnya. Dengan naga yang melingkar di sekelilingnya, dia memancarkan energi yang lebih dahsyat, mendaki lebih dekat ke tahap yin yang lebih besar. Naga itu akan melingkari lengannya dan menindih tinjunya setiap kali ia melancarkan pukulan. Dengan setiap pukulan, suara auman naga dan siulan angin bisa terdengar. Serangannya sangat ganas dan kemampuan pertahanan dari armor naga api sangat kuat. Dengan armor itu, Serigala Darah bahkan tidak takut dengan serangan korosif dan beracun dari boneka itu. Sendirian, dia menghadapi 4 boneka pada saat yang sama dan bahkan mampu menekan mereka. Di sisi lain, 3 kepala suku hampir tidak mampu memblokir 4 boneka. Selain Ketua Leng, 2 ketua lainnya mengalami kesulitan menghadapi boneka-boneka itu karena aura iblis korosif dari boneka-boneka itu terlalu menakutkan. Adapun boneka yang tersisa, sedang dihentikan oleh Master Fu dan Leng Xiangyun. Pertempuran yang membosankan berlangsung selama 1 jam sebelum 9 boneka ditangani. Keempat ahli panggung Yin yang mengalami luka-luka akibat pertarungan tersebut. Bahkan Serigala Darah, yang tampaknya tidak terluka, memiliki ekspresi pucat karena dia telah menghabiskan banyak energi asalnya. Hehe, Serigala Darah, kamu akan terkejut bahwa kamu berhasil sejauh ini dengan susah payah hanya untuk mati, cibir Ketua Leng dan kedua ketua saat mereka berdiri di depan Leng Xiangyun dan menatap Serigala Darah. Tepat ketika Serigala Darah kebingungan, kepala suku Leng tertawa kecil dan mulai menuangkan energi asal ke telapak tangannya yang terbuka. Segel spiritual harimau mulai memancarkan cahaya terang yang menyebabkan seluruh istana bergetar hebat dengan batu-batu besar yang terus berjatuhan dari langit-langit. Pada saat yang sama, sebuah lukisan muncul di dinding di depan. Lukisan itu memiliki panjang 2 meter dan tampak seperti gerbang perunggu dengan lukisan harimau putih terukir di atasnya. Kepala Leng memandang Serigala Darah dengan ejekan di wajahnya, kamu seharusnya sudah bisa mengetahuinya sekarang. Sayang sekali. Kamu bisa masuk ke tempat ini, tapi kamu tidak bisa pergi. Serigala Darah melihat lukisan di dinding sebelum dia menatap segel spiritual di telapak tangannya. Dia tersenyum, aku mengerti. Sepertinya aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelesaikan keraguanku. Ketika pemimpin Leng melihat senyum di wajah Serigala Darah, dia langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan situasi ini. Berdiri di samping Serigala Darah, Master Fu terkekeh sambil membuka telapak tangannya. Di samping lukisan harimau putih, lukisan burung berwarna merah tua perlahan-lahan muncul. Kau berakting dengan baik selama ini. Aku hampir tertipu olehmu dan membiarkanmu mengambil seluruh perbendaharaan Thundercloud. Serigala Darah menatap pemimpin Leng dengan dingin. Akting pemimpin Leng cukup bisa dipercaya saat dia berpura-pura tidak sengaja meletakkan tangannya di atas patung saat mereka melompat ke dalam kawah. Dia juga berusaha keras dengan berpura-pura cemas dan mencoba mengalihkan perhatian Serigala Darah dari patung-patung itu. Serigala Darah tinggal selangkah lagi untuk tertipu. Suasana tegang tiba-tiba terputus ketika gerbang batu terbuka dan sesosok tubuh berwarna biru masuk. Ketika semua orang melihat kemunculan pendatang baru itu, baik Serigala Darah maupun Ketua Leng terkejut, Lin Yun. Lin Yun sebenarnya masih hidup. Banyak orang telah meninggal di sepanjang jalan, termasuk para ahli panggung yang puncak.
Lin Yun hanya berada di tingkat yang lebih tinggi, tapi dia sebenarnya adalah salah satu yang terakhir bertahan. Hal ini saja membuat mereka terkejut. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat lukisan di dinding dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Lukisan-lukisan itu adalah gerbang yang hanya bisa dipecahkan oleh mereka yang memiliki segel spiritual. Ketika Lin Yun menuangkan energi asalnya ke telapak tangannya, sebuah lukisan naga biru muncul di samping dua lukisan lainnya. Kalian berdua sepertinya tidak menyambutku, kata Lin Yun ketika dia menyadari perubahan di wajah Serigala Darah dan Ketua Leng. Bunuh dia. Serigala Darah dan Ketua Leng sama-sama mencapai kesepakatan. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwa mereka harus membagi harta karun itu menjadi dua bagian, apalagi tiga bagian. Jadi Lin Yun harus mati apapun yang terjadi. Melihat Ketua Leng dan Serigala Darah yang datang padanya, Lin Yun mempertahankan ketenangannya dengan senyum tipis di bibirnya. Bab 644 Secangkir Tanpa Anggur. Serigala Darah dan Ketua Leng tidak seperti para ahli biasa dalam tingkatan Yin Yang yang lebih rendah. Menghadapi mereka berdua akan lebih sulit daripada menghadapi tiga tetua paviliun sayap darah. Lagi pula, Serigala Darah memiliki armor naga api. Sedangkan untuk Ketua Leng, dia telah menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu karena dia bahkan lebih kuat dari tetua agung dari sekte luar paviliun sayap darah. Belum lagi ada dua ahli panggung Yin yang lainnya di sekitar. Secara logika, seharusnya mudah bagi mereka untuk membunuh seorang kultivator dalam tahap yang. Tapi Lin Yun memiliki segel spiritual. Lebih penting bagi mereka untuk merebut segel Lin Yun, yang merupakan alasan sebenarnya di balik mengapa mereka bergerak. Melihat Ketua Leng dan Serigala Darah menyerbu, Lin Yun menyapu pandangannya sebentar sebelum menyerbu ke arah Serigala Darah. Kamu sedang mendekati kematian. Serigala Darah mencibir dan mendorong telapak tangannya. Api tak terbatas melonjak keluar dari baju besinya dan terbang ke arah Lin Yun. Itu mungkin tampak seperti serangan sederhana, tapi tidak sesederhana kelihatannya. Teknik telapak tangan cenderung kurang eksplosif dan kurang canggih daripada teknik tinju. Sementara itu, teknik tinju berfokus pada keganasan dan daya ledak. Serigala Darah telah dengan sempurna memadukan keunggulan teknik tinju dan telapak tangan dengan sempurna. Ketika dia mengepalkan tinjunya, api tak terbatas memadat menjadi seekor naga yang mengeluarkan raungan yang bergemuruh. Itu menyebabkan seluruh istana mulai bergetar. Tidak. Leng Xiangyun berteriak dengan wajahnya menjadi pucat. Tapi menghadapi aura yang begitu menakutkan, Lin Yun acuh tak acuh. Karena dia telah memilih Serigala Darah, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Bagus. 7 anjing laut pembantai. Lin Yun membentuk segel dengan satu tangan dan aura pembunuhnya mulai melonjak dengan hebat. Rambut hitamnya mulai berkibar tertiup angin seperti dewa iblis yang datang dari neraka. Dalam sepersekian detik, aura pembunuhnya mulai berlipat ganda. Detik berikutnya, di mana-mana dalam radius 100 meter tampak seperti lautan aura pembunuh. Bahkan seseorang sekuat Serigala Darah merasakan gerakannya menjadi lambat. Raging Sky. Lin Yun melayangkan pukulan dengan 7 segel pembantai saat matanya bersinar terang. Ketika kedua pukulan itu bertabrakan di langit, Lin Yun memanfaatkan kekuatan pantulan untuk menghilang, menyebabkan Ketua Leng melewatkan serangannya. Ketika Ketua Leng dan Serigala Darah menemukan Lin Yun lagi, mereka menyadari bahwa Lin Yun telah melewati blokade mereka. Tapi Lin Yun memiliki jejak darah di bibirnya karena dia jelas menderita beberapa luka. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun mengambil telapak tangan dari Serigala Darah. Tidak hanya dia masih hidup, tapi dia hanya menderita beberapa luka ringan, yang sulit dipercaya. Hentikan dia. Ketua Leng meraung dengan cemas. Lin Yun belum mati dan dia bahkan menggunakan kekuatan pantulan dari Serigala Darah untuk melewati blokade mereka. Kedua ketua yang lain mendengus saat mereka menerjang ke arah Lin Yun, melaksanakan serangan terkuat mereka. Mereka tiba di depan Lin Yun dalam sekejap mata, jadi tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Tapi sayang sekali mereka jauh lebih lemah dari Ketua Leng dan Serigala Darah, meskipun berada di tingkat Yin Yang yang lebih rendah. Mereka sangat lemah sehingga Lin Yun mengira para tetua paviliun sayap darah lebih kuat. Jadi apa yang bisa dilakukan kedua orang ini padanya? Tinju 7 tinju pembantaian, frustrasi yang menantang, resonansi. Lin Yun melayang ke langit dan melayangkan 2 pukulan. Detik berikutnya, aura pembunuhnya yang tak terbatas bergabung bersama dan mulai tumpang tindih seperti gelombang. Mengandalkan aura membunuh dari 7 segel pembantai, Lin Yun berada di atas angin melawan 2 ketua panggung Yin Yang.
Ketika kedua belah pihak bentrok, pemandangan aneh terjadi saat mereka berdua dikirim terbang oleh Lin Yun. Bagaimana ini mungkin? Kepala Leng tercengang dengan adegan ini. Dia bahkan lebih terkejut dengan adegan ini daripada saat Lin Yun menerima serangan serigala darah secara langsung. Dia tidak bisa percaya bahwa seseorang yang berada di tingkat yang lebih tinggi benar-benar memaksa dua orang ahli tingkat Yin yang lebih rendah untuk mundur. Apakah nama pemuda ini tidak benar-benar ada di peringkat awan naga-naga? Lin Yun tersenyum. Jika dia tidak bisa menghancurkan keduanya, maka semua usahanya akan sia-sia. Saat dia mendarat di tanah, dia mengetukkan kakinya ke tanah untuk berlari ke arah lukisan naga biru. Mereka masih belum berada di wilayah inti, jadi Lin Yun tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya. Tidak peduli apakah itu ketua Leng atau serigala darah, mereka tidak mudah untuk dihadapi dan dia hanya memiliki peluang 60% untuk menang. Jadi, bahkan jika dia bisa menang, tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa dia akan terluka parah. Jika itu terjadi, dia pasti akan mati daripada mendapatkan harta karun. Jadi, sejak awal, dia sudah memutuskan untuk tidak bertarung dengan mereka secara langsung. Tapi saat dia berada 500 meter dari lukisan itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Master Fu dari klan Serigala Darah. Orang ini sudah mengincarnya sejak awal dan Lin Yun akan memberinya pelajaran jika dia tidak memiliki kekhawatiran. Hehe, kau tidak mengharapkan aku, kan? Karena aku di sini, kamu bisa bermimpi untuk pergi. Guru Fu tersenyum menyeramkan saat rune spiritual mulai menyebar di sekelilingnya. Tapi tepat ketika dia hendak mengeluarkan artefak spiritualnya, kecepatan Lin Yun tiba-tiba meningkat dan meninggalkan 9 bayangan. Enyahlah. Mata Lin Yun bersinar dingin saat dia menamparkan Guru Fu. Menerima tamparan itu secara langsung, orang tua itu memuntahkan seteguk darah dan beberapa gigi. Setengah dari wajahnya membengkak seperti kepala babi. Melihat Tuan Fu berjuang untuk bangkit kembali, Lin Yun berkata dengan dingin, kamu hanyalah seonggok sampah. Sudah lama aku ingin menamparmu. Kamu bajingan. Tuan Fu berkata sebelum dia mulai bergerak-gerak dari rasa sakit yang datang dari pipinya. Tiba-tiba, aura berbahaya mengunci Lin Yun. Lin Yun bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa serigala darah dan ketua Leng pasti sudah mengejarnya. Tapi tidak akan mudah bagi mereka berdua untuk mencoba menghalanginya. Saat segel gagak emas bermekaran di belakangnya, Lin Yun mendorong 7 langkah mendalam hingga batasnya dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat dia merentangkan kedua tangannya, dia telah menghilang seolah-olah dia telah berteleportasi. Hal ini menyebabkan ketua Leng dan serigala darah ketinggalan. Ketika mereka mengangkat kepala mereka melihat bahwa Lin Yun sudah meletakkan telapak tangannya di atas lukisan itu. Lukisan itu mulai berfluktuasi sebelum mulai memancarkan cahaya biru yang menyelimuti Lin Yun. Detik berikutnya, serigala darah dan ketua Leng telah tiba saat mereka meletakkan telapak tangan mereka di atas lukisan itu juga. Tapi lukisan itu sudah meredup karena serangan mereka hanya menyebabkan ledakan di istana yang gagal mencapai Lin Yun. Sialan. Wajah serigala darah dan ketua Leng menjadi jelek. Mereka berdua merasa dipermalukan karena mereka benar-benar membiarkan anak nakal di panggung yang lebih besar melarikan diri. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Serigala darah mengumpat sebelum meletakkan telapak tangannya di atas lukisan burung merah terang dan menghilang ke wilayah inti bersama Master Fu. Ayo cepat pergi. Jangan biarkan mereka mengambil harta karun itu lebih dulu. Ketua Leng berkata dengan ekspresi serius sebelum memasuki lukisan harimau putih bersama Leng Xiangyun dan kedua kepala suku. Setelah semua orang pergi, keheningan di istana tidak berlangsung lama sebelum gerbang terbuka sekali lagi dengan Feng Wuhen dan Tuan Gu masuk. Naga biru, harimau putih, burung vermilion. Sepertinya ada 3 orang dengan segel spiritual. Selain serigala darah dan anjing Leng itu, siapa lagi yang ada di sana? Guru Gu memiliki keraguan di matanya. Segel spiritual itu dirancang untuk dirahasiakan, jadi tidak ada yang bisa menemukan apapun tanpa memiliki pencapaian yang tinggi dalam rune spiritual. Ketika mereka sampai di gerbang terakhir, mereka menyadari bahwa 3 segel spiritual telah diambil. Sepertinya semuanya menjadi lebih menarik dari yang saya bayangkan, senyum Feng Wuhen. Awalnya, dia mengira bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi ini. Bagaimanapun, dialah yang dengan sengaja membiarkan serigala darah memiliki peta harta karun itu. Tapi menilai dari situasinya sekarang, tampaknya ada cukup banyak orang di kelompoknya. Tetapi jika ada yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan kanon iblis pemakan darah, mereka harus mati.
Wajah Feng Wuhen memiliki kekejaman dan kekejaman yang tidak sesuai dengan usianya, yang sangat aneh. Di wilayah inti, Lin Yun menemukan dirinya berada di sebuah ruangan yang sangat indah dengan meja batu di depannya. Melihat cangkir giok halus di atas meja, Lin Yun mengambilnya dan memeriksanya sebentar, cangkir tanpa anggur. Lin Yun kemudian mulai melihat sekeliling ruangan dan terkejut saat menemukan bahwa di dinding terdapat peta rincin wilayah inti bersama dengan beberapa kata yang sekarat. Wilayah inti dibagi menjadi 3 tingkat dan setiap tingkat berisi harta karun yang telah dikumpulkan Lei Yunzi selama hidupnya. Adapun kanon iblis pemakan darah dan peti matinya, mereka berada di tingkat ketiga menunggu orang yang ditakdirkan. Namun sebelum itu, ada 9 kamar, masing-masing dengan hadiah kecil yang ditinggalkan oleh Lei Yunzi. Setelah melewati 9 rune, seseorang akan menerima hadiah berharga berdasarkan segel spiritual. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Tidak hanya ada batasan dan mekanisme di dalam ruangan, seseorang juga harus bergantung pada takdir. Misalnya, ada sebuah cangkir tanpa anggur di ruangan ini dan Lin Yun harus menemukannya. Ini tidak terlihat seperti tindakan yang seharusnya dilakukan oleh iblis. Memberi hadiah terlebih dahulu. Lin Yun tersenyum setelah dia selesai memeriksa cawan itu. Bahkan jika dia berhati-hati, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Karena ada hadiah di sini, maka secara alami dia harus mencicipinya sebelum mempertimbangkan hal lain. Dia menolak untuk percaya bahwa dia bisa kalah dari seseorang yang sudah meninggal. Bab 645 Manik-manik Suan Lei. Karena ada cangkir tanpa anggur, dia harus mencari anggur. Memejamkan mata, Lin Yun menyebarkan energi jiwanya. Sesaat kemudian, dia berbalik untuk melihat ke meja batu di sudut. Saat dia mengetuk meja dengan lembut, sebuah kompartemen rahasia muncul yang memancarkan aura dingin yang samar. Ada sebotol anggur di dalam tumpukan es yang mengkristal. Lin Yun mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Tapi saat dia bersentuhan dengan anggur itu, cahaya redup menyala di tanah bersama dengan rune spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip-kedip. Tak lama kemudian, jarum-jarum halus melesat keluar dari dinding sekitarnya. Jika Lin Yun tidak siap, dia pasti akan tertusuk oleh jarum-jarum itu. Tapi Lin Yun sangat berhati-hati untuk memulainya. Saat jarum-jarum itu melesat, dia melepaskan aura pedang tajam dari tubuhnya dan membekukan semua jarum yang datang padanya di udara. Mengambil anggur, dia mengisi cangkirnya dan menghirupnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada racun di dalam anggur, dia meminum secangkir anggur tersebut dan aura dingin menyebar ke seluruh organ dalam tubuhnya sebelum masuk ke dalam darahnya. Tapi setelah Lin Yun terbiasa dengan aura dingin itu, dia menyadari bahwa fisiknya telah diperkuat. Bahkan bunga Ziyuan di istana ungu miliknya bergoyang dengan gembira. Lumayan. Lin Yun meletakkan sebotol anggur ke dalam kantong antar ruangnya sebelum melihat es di kompartemen. Karena es itu bisa diawetkan begitu lama, itu pasti bukan es biasa, jadi dia menyimpannya juga. Ketika Lin Yun memasuki ruangan kedua, jarum yang membeku di udara melanjutkan gerakan mereka saat mereka meninggalkan lubang yang tak terhitung jumlahnya di meja batu. Bersamaan dengan itu, Ketua Leng, yang melewati lukisan harimau putih, juga tiba di sebuah ruangan. Petir berkedip-kedip, mengejutkan Ketua Leng dan semua orang saat mereka mulai gemetar karena tersengat listrik. Kamu tidak berguna tanpa bocah busuk itu. Kepala Leng memelototi Leng Xiangyun. Cepat, temukan harta karun di ruangan ini. Pengaturan di wilayah inti sebagian besar sama, jadi siapapun yang berhasil melewati 9 ruangan dengan cepat akan tiba di wilayah inti terlebih dahulu di mana harta karun yang sebenarnya disimpan. Inilah sebabnya mengapa kepala Leng tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat betapa kikuknya Leng Xiangyun. Leng Xiangyun merasa dirugikan karena itu bukan salahnya. Itu jelas salah mereka karena mengabaikan nasihatnya dan secara tidak sengaja mengaktifkan jebakan saat mencari harta karun. Di terowongan burung merah terang, serigala darah dan Master Fu sudah berhasil melewati ruangan ketiga dengan lancar. Hehe, setiap ruangan memiliki batasan. Artinya Lin Yun dan kubu tiga elang pasti akan tertinggal dari kita, ujar Tuan Fu dengan nada percaya diri. Serigala darah berbicara dengan dingin, itu yang terbaik. Wilayah inti adalah tempat harta karun yang berharga berada dan siapapun yang bisa mendapatkannya akan mendapatkan dorongan yang signifikan dalam kekuatan mereka. Dia hanya mengandalkan armor naga api untuk menekan 3 kepala suku dari benteng 3 elang, jadi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan harta karun. Jadi jika Ketua Leng mendapatkan harta Lei Yunzi terlebih dahulu, maka serigala darah akan kehilangan keunggulannya atas mereka. Yakinlah.
Bukan hanya harta karun tingkat pertama, tapi harta karun di wilayah inti juga akan menjadi milik kita. Bahkan Kanon Iblis Pemakan Darah akan menjadi milik kita. Guru Fu berbicara dengan percaya diri saat dia memeriksa susunan spiritual di ruang ketiga. Tapi saat dia selesai, sebuah jaring yang terbuat dari rune spiritual muncul dari tanah yang langsung mengikatnya. Ketika jaring itu mengencang, aura dingin dari jaring itu menusuk ke dalam tulang-tulangnya. Tolong aku. Selamatkan aku. Guru Fu panik. Dia cukup berbakat dalam rune spiritual, tapi tidak dalam latihan bela dirinya. Jika dia tidak bekerja sama dengan baik dengan serigala darah, situasi yang tidak terduga bisa merenggut nyawanya. Sementara itu, Lin Yun terus berkembang dengan mantap. Karena Lei Yunzi telah meninggalkan hadiah di kamar, tidak ada alasan baginya untuk menyangkalnya. Mengandalkan pencapaiannya yang luar biasa dalam rune spiritual dan kultivasi bela diri, perjalanannya berjalan mulus. Dengan sangat cepat, dia telah berhasil melewati kamar ketiga. Setelah dia mencapai ruangan keempat, kesulitan telah meningkat dan jebakan menjadi semakin berbahaya. Ini berarti akan lebih sulit untuk mendapatkan harta karun, tapi Lin Yun tidak terburu-buru saat dia maju dengan kecepatan yang stabil. Ketika dia tiba di ruang ketujuh setelah menerobos 3 susunan spiritual, api yang tak terbatas melonjak dari sekitarnya. Lin Yun tenang saat dia mengedarkan 9 transformasi naga biru dan mengaktifkan armornya. Detik berikutnya, rune petir menutupi kulitnya dan menciptakan jaring petir di permukaan tubuhnya. Kobaran api itu sangat menakutkan sehingga bahkan seseorang yang berada di tahap puncak yang akan hancur menjadi abu jika mereka tidak berhati-hati. Jadi bahkan dengan baju besi itu, Lin Yun tidak memiliki waktu yang mudah. 15 menit kemudian, ketika api mereda, Lin Yun melangkah maju dan mengambil pil dari meja batu. Melihatnya, Lin Yun tersenyum, pil Jade Water. Ini adalah pil spiritual kelas 4. Bahkan seorang spiritualis kelas 4 tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk memurnikannya, jadi ini adalah panen yang layak untuk Lin Yun. Setelah sampai sejauh ini, Lin Yun memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Lei Yunzi. Hadiah kecil ini saja sudah merupakan panen besar bagi siapapun dan nilainya luar biasa. Dia sekarang tahu mengapa Lei Yunzi begitu terkenal. Di sisi lain, Master Fu tidak lagi percaya diri setelah dia mempermalukan dirinya sendiri dan menyerah pada beberapa harta karun yang tidak mudah ditemukan. Sebaliknya, dia fokus untuk melewati kamar-kamar, tetapi meskipun demikian, kemajuan mereka tidak mulus. Sedangkan untuk pihak kubu Tiga Elang, kemajuan mereka bahkan lebih lambat. Tapi untungnya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah karena 3 ahli panggung Yin yang dapat menutupi kelemahan Leng Xiangyun dalam rune spiritual. Setelah mengalami jebakan itu sendiri, mereka tidak lagi berani sembrono dan mendengarkan pengaturan Leng Xiangyun. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengirisnya, Lin Yun, yang sendirian, lebih cepat dari 2 pihak lainnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kamar ke-9. Melihat informasi yang ditinggalkan oleh Lei Yunzi di dinding, ternyata hanya mereka yang telah mendapatkan hadiah dari 8 kamar sebelumnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah di kamar ke-9. Karena Lin Yun telah memilih lukisan naga biru, ini berarti hadiah itu adalah teknik rahasia, tapak naga biru. Tapi untuk mendapatkan teknik rahasia ini, seseorang harus menyelesaikan semua susunan spiritual di dalam ruangan, yang akan memakan banyak waktu. Tapi tidak ada alasan bagi Lin Yun untuk menyerah dengan kepribadiannya. Lin Yun memang cepat, tapi dia bukan yang tercepat. Yang tercepat adalah Feng Wuhen dan Guru Gu. Tuan Gu mungkin telah kehilangan satu lengan, tapi dia memiliki pencapaian terkuat dalam rune spiritual di daerah bendera. Selain itu, mereka telah menyerahkan hadiah kecil yang ditinggalkan oleh Lei Yunzi di 9 kamar, sesuai permintaan Feng Wuhen. Jadi ketika mereka berhasil melewati kamar ke-9, Lin Yun masih berada di kamar ke-9 mencoba menerobos susunan spiritual. Ada sebuah istana yang sangat luas di hadapan Feng Wuhen dan Tuan Gu. Di tengah istana ada sebuah danau yang dipenuhi teratai dan setiap teratai memiliki harta karun yang berharga. Ini adalah danau 100 harta karun. Tapi Feng Wuhen hanya linglung sebentar sebelum dia pulih. Dia berkata, harta karun di tingkat pertama adalah yang terburuk. Ayo langsung ke tingkat ketiga. Feng Wuhen sangat ambisius, itulah alasan utama mengapa dia rela melepaskan begitu banyak harta. Itu benar. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kanon iblis pemakan darah. Selain itu, kita akan membunuh semua orang dan harta karun di sini pada akhirnya akan menjadi milik kita, kata Guru Gu yang sempat terpana oleh kata-kata Feng Wuhen. Namun ketika dia melirik ke arah danau,
wajahnya tiba-tiba berubah dan berseru, manik-manik petir yang dalam. Itu adalah manik-manik petir yang sangat dalam milik tuanmu saat itu. Apa? Di mana? Ekspresi Feng Wuhen akhirnya berubah saat dia berteriak. Tetapi ketika dia melihat manik petir yang dalam, dia menjadi emosional sambil tersenyum, itu benar-benar manik petir yang dalam. Di atas teratai di danau ada sebuah manik-manik ungu seukuran kepalan tangan yang tampak biasa. Tapi Feng Wuhen dan Guru Gu menjadi bersemangat saat melihatnya. Guru Gu, cepat, hancurkan batasan di sini. Hehe, dengan manik Xuan Lei, saya bisa membunuh semua orang di sini dan tidak ada yang bisa menyaingi saya, kata Feng Wuhen dengan penuh semangat saat niat membunuh memenuhi pupil matanya. Jangan khawatir. Guru Gu terkekeh saat dia mendarat di tepi danau. Guru Feng Wuhen dikenal sebagai pedang badai saat itu karena dia memiliki manik Xuan Lei yang mengandung energi petir tak terbatas. Itu bisa sangat memperkuat kemampuan bertarung para kultivator bela diri yang menggunakan teknik yang dikaitkan dengan petir. Lebih jauh lagi, itu bukan hanya penguatan kekuatan secara linier, tapi juga efek yang berlipat ganda. Jika tidak demikian, Lei Yunzi tidak akan mengejar badai pedang untuk mencuri manik-manik Xuan Lei. Karena Feng Wuhen memiliki garis keturunan bela diri yang sama dengan tuannya, dia bahkan tidak perlu memurnikan manik Xuan Lei untuk menggunakannya. Dia bisa langsung menggunakannya dan mengabaikan serigala darah dan ketua Leng. Manik Xuan Lei berada di peringkat 5 besar di antara harta karun Lei Yunzi, tetapi Feng Wuhen dan Tuan Gu tidak menyangka bahwa mereka akan menemukannya di tingkat pertama, yang merupakan kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Ini sedikit merepotkan. Pembatasan di sini sebanding dengan susunan spiritual kelas 4, kata Guru Gu dengan alisnya berkerut. Jangan terburu-buru. Kita bisa santai saja. Tidak akan mudah bagi orang lain untuk melewati 9 ruangan, senyum Feng Wuhen. Namun di detik berikutnya, sebuah gerbang batu terbuka dan seorang pemuda berpakaian biru berjalan keluar perlahan. Melihat pemuda itu, senyum di wajah Feng Wuhen membeku.